Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-20. Ajakan makan malam sang pemilik kafe. David mencoba menghubungi Belina. Pandangannya masih tertuju pada sebuah benda hitam yang ada di meja kerjanya. Tidak lama, telepon darinya diangkat oleh Belina. Halo. Halo. Apakah saya mengganggumu? Tidak juga. Memangnya kenapa? Benda hitam itu disentuh oleh tangan kiri David. Saya ingin mengajakmu pergi nanti malam. Bagaimana? Kemana? Salah satu restoran yang berada di rooftop. Nanti saya menjemputmu. Tapi, please, mari kita jalin pertemanan ini dengan baik. Oke. Sebenarnya, Belina malas untuk pergi. Namun, dia pun merasa bosan bila hanya di apartemen saja. Pukul 17.40 WIB Belina sengaja makan terlebih dulu. Agar dia tidak ikut makan saat di restoran. Tujuannya supaya tidak menghabiskan waktu lebih lama dengan David. David akan menjemputnya pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Namun, 45 menit sebelum waktu yang dijanjikan David sudah berada di depan pintu apartemen Belina. David mengenakan kemeja panjang putih. Sedangkan jasnya berwarna silver senada dengan celana panjang yang dikenakan. Belina merasa heran karena David datang lebih cepat. Bukankah kamu akan menjemputku pukul? Saya ingin berkunjung ke sini dulu sekaligus menunggumu mempersiapkan diri. Tapi nanti kalau lama, gimana? Tidak masalah. Belina mempersilakan David masuk. Mau minum apa? David duduk di sofa. Tidak perlu. Kamu bersiap saja. Saya akan menunggu. Belina mengangguk pelan. Baiklah. Aku akan bersiap dulu. Belina melangkah ke kamarnya. David terus memandangi wanita cantik itu, hingga tidak terlihat lagi. Di kamar, Belina segera mencari gaun yang akan dikenakan. Sengaja dia mengulur-ulur waktu agar lebih lama. Gaun polos berwarna teal, berlengan pendek, dan panjangnya selutut dipilihnya. Meskipun modelnya simpel, tapi tetap cocok dikenakan gadis bertubuh langsing dan tinggi itu. Belina membiarkan rambutnya tergerai. Lalu, memoles make up begitu santai. Biarkan saja lama. Agar nanti di sana hanya sebentar, harapnya. Lalu, sedikit mengukir senyum. Setelah selesai merias diri, diambilnya tas berwarna hitam di salah satu lemari kaca. Lalu, dia mengambil sepatu hak tinggi berwarna senada dengan tasnya. Belina membuka pintu kamar. Dilihatnya David sedang memainkan ponsel. David berdiri seraya tersenyum kepada Belina yang berjalan ke arahnya. Sudah siap? Belina menjawab dengan anggukan. Mereka pergi dari apartemen itu menggunakan mobil sport hitam milik David. Hingga mereka sampai di depan sebuah gedung pencakar langit. Lalu, menuju atap gedung itu. Karena restorannya berada di sana. Bukan hanya restoran, tapi juga ada kolam renang. Suasananya cukup ramai. Dipenuhi oleh para pemuda dan pemudi. Meskipun, ada yang sudah paruh baya. Salah seorang pelayan lelaki menghampiri Belina dan David. Lalu, menanyakan apa yang akan mereka pesan. Belina hanya memilih coklat panas. David menatap heran gadis itu. Kamu tidak akan makan malam? Aku tidak lapar. David mengangguk-angguk. Saya pesan cappuccino saja. Pandangan Belina menuju pemandangan kota yang terlihat begitu indah saat malam hari. Gemerlap cahaya warna-warni lampu yang terpancar dari gedung, perumahan, kendaraan, lampu jalan, dan lainnya. Sedangkan di langit, ada bulan sabit yang menggantung ditemani bintang-bintang yang bertebaran. Andai saja yang bersamaku saat ini adalah Mas Edwin. Sampai pagi di sini pun aku mau, batin Belina, sedikit mengukir senyum. Indah, bukan? Pertanyaan David membuyarkan lamunan Belina. Indah sekali. Kamu tahu kenapa saya mengajakmu ke sini? Belina menatap David. Karena ingin lebih mengenalku. Ucap Belina. David tersenyum. Begitu tampan. Karena saya berpikir kamu menyukai tempat seperti ini.
Jendela apartemenmu langsung menghadap pemandangan kota. Sudah saya pastikan, tempat seperti ini pun kamu sukai. Tebakanmu benar. Pelayan lelaki yang sebelumnya mencatat pesanan mereka, kini meletakkan 2 cangkir berisi coklat panas dan cappuccino di meja. David melihat ke sekitar. Lalu, kembali menatap Belina. Kebanyakan mereka memilih minuman beralkohol. Kenapa kamu memilih secangkir coklat panas? Belina melihat ke sekitar. Rata-rata para pemuda dan pemudi memesan minuman beralkohol. Baik hanya dalam gelas sampai dengan botol. Aku tidak minum yang seperti itu. Bagus. Saya pun sama. Semenjak Mas Edwin melarangku, aku memilih berhenti untuk minum minuman beralkohol, batin Belina seraya tersenyum kagum kepada perintah Edwin untuk berhenti minum minuman beralkohol. Meskipun, sebelumnya dia jarang minum. Belina meminum coklat panas itu. Disusul David yang meminum cappuccino. David meletakkan cangkir di meja. Kamu kenapa memilih tinggal di apartemen? Karena itu tempat yang lebih aman untuk bersama Mas Edwin, batin Belina, lalu meletakkan cangkir di meja. Aku hanya ingin mandiri saja. Tapi, terkadang aku pulang ke rumah. Apalagi kalau Cassandra pulang. Adikmu ya? Belina mengangguk. Iya. Sekarang masih kuliah di California. David menatap lekat Belina. Hingga wanita itu mengalihkan pandangan menuju pemandangan kota. Bolehkah saya bertanya lagi? Apa? Belina sama sekali tidak membalas tatapan David. David sempat terdiam. Memikirkan pertanyaan mana yang akan ditanyakan. Hingga Belina merasa heran karena David tidak juga bertanya. Bertanya apa? Belina mengangkat alis. Seperti apa kriteria laki pilihanmu? Yang seperti Mas Edwin. Ya, seperti dirinya. Batin Belina tersenyum. Belina meminum kembali coklat hangat. Teringat lelaki yang mencintaiku bukan karena fisik dan harta. Yang tulus menerima kelebihan dan kekuranganku. Sekaligus, bisa membuatku merasa nyaman. Bayang-bayang wajah Edwin melintas di pikiran Belina. Bagi Belina, pesona Edwin belum ada yang bisa mengalahkan. Apakah kamu sudah menemukannya? David menyambung pertanyaannya karena Belina hanya diam dan senyum. Kali ini, Belina merasakan dilema. Antara menjawab, ya, atau tidak. Bisakah kita membahas hal lain? David membuang muka seraya sedikit mengukir senyum. Lalu, kembali menatap Belina. Saya harap kamu belum menemukannya. Karena kalau sudah, saya khawatir dia akan cemburu melihat kita. David meminum cappuccino lagi. Semakin malam, restoran itu semakin ramai. Baik yang datang berdua, atau bersama teman gengnya. Ada beberapa wanita yang sempat mencuri pandang kepada David. Pun beberapa lelaki yang mencuri pandang kepada Belina. Meskipun kamu berpenampilan simpel, tapi begitu menarik perhatian beberapa lelaki di sini. David berkata setelah melihat ke sekitar. Aku tidak peduli. Sepertinya kamu tipe wanita setia. Belina hanya membalas perkataan David dengan senyuman. Sepertinya David bukan lelaki biasa. Kami jarang berkomunikasi dan jarang juga bertemu. Tapi, kenapa dia bisa menebak begitu tepat? Saya dengar, PT Panganjaya Tbk mendapat keuntungan cukup besar tahun ini. Selamat, ya. David mencoba mengalihkan pembicaraan. Belina mengangguk. Iya. Ini semua hasil kerja keras semuanya. Perusahaan beruntung memiliki karyawan yang begitu baik dalam bekerja. Terutama. David menyipit. Terutama apa? Apakah ada karyawan yang kerjanya lebih bagus dari karyawan lainnya? Semuanya bagus. Aku tidak mau membanding-bandingkan mereka. Hampir saja Belina akan memuji Edwin. Hanya saja, dia dapat menahan perkataannya. Kalaupun ada, dia pantas untuk dipertahankan. Karena sulit mendapatkan karyawan seperti itu. Belina mengangguk. Lalu tersenyum. Pikirannya menuju Edwin. Salah satu karyawan yang begitu dibanggakannya. Apalagi, perusahaan itu memproduksi berbagai macam makanan dan minuman. Selain dari segi kualitas, teknik pemasaran yang baik pun sangat penting untuk menarik minat konsumen, lanjut David. Ya, kamu benar.
Senyuman Belina semakin mengembang. Berarti manajer pemasaran yang perusahaan miliki. David menghentikan pembicaraannya karena menatap Belina yang terlihat kagum terhadap sesuatu. Bagaimana Belina tidak kagum? Bila manajer pemasarannya itu lelaki yang telah mengisi hatinya. Tanpa ada kejelasan hubungan yang entah akan dibawa kemana. Belina siap menahan sakitnya, menahan rindu, cemburu, dan berbagai keinginan lainnya untuk menghabiskan waktu bersama Edwin setiap saat. Kamu sedang memikirkan apa? Kamu terlihat bahagia saat aku membahas tentang ini. Belina menggeleng cepat. Lalu, tersenyum kaku. Aku bahagia karena perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar tahun ini. Kuharap tahun-tahun berikutnya semakin besar. Pengusaha mana yang tidak ingin mendapatkan untung yang besar? Apalagi, ditunjang dengan baiknya kualitas karyawan, lanjut Belina. David mengangguk-angguk. Lalu, memandang bulan sabit yang menggantung di langit. Belina pun ikut memandang bulan itu. Cantik bulannya ya? Iya, tapi lebih cantik kamu. Gombal. David tertawa kecil seraya menatap Belina. Gadis itu tetap memandang bulan. Saya berkata jujur. Kamu memang cantik. Karena yang tampan itu saya. Lagi, David tertawa kecil. Namun, bagi Belina yang tampan hanyalah Edwin. Meskipun lelaki itu sudah berkeluarga, tapi ketampanannya bertambah menurutnya. Standar cantik dan tampan setiap orang berbeda. Menurut saya itu tampan. Tapi, menurutmu belum tentu. Bisa saja ada lelaki lain yang memang tampan menurutmu. Kenapa dia bisa tahu isi pikiranku? Apakah dia itu? Belina menelan saliva. Saya hanya manusia biasa. Tapi apa kata hati saya biasanya benar? Yang tampan itu papiku. Belina mencoba berkilah agar David tidak curiga. Ya. Di usianya yang sudah tidak muda, Pak Temi memang masih terlihat tampan. Saya akui itu. Apalagi beliau seorang konglomerat. Biasanya di luar sana banyak wanita yang tertarik. Maaf, bukan maksud saya. Mereka hanya bisa menggoda. Tapi, tidak akan bisa memiliki papi. Karena hanya mami yang berhak bersama papi, potong Belina. Tapi, seseorang bisa melakukan berbagai macam cara demi memenuhi ambisinya. Dan itu semua tidak akan berhasil, bila targetnya tidak memberikan peluang agar dia bisa menang. Hati Belina merasa nyeri setelah mendengar perkataan David. Sama halnya dengan dirinya yang belum bisa memenangkan Edwin dari Elsa. Hal itu pun membuatnya merasa muak. Mata David menyipit. Perubahan ekspresi di wajah Belina membuatnya merasa heran. Maaf kalau perkataan saya sudah membuatmu tidak nyaman. Bisakah kita pulang saat ini juga? Tanya Belina tanpa membalas tatapan David. Kenapa? Apakah kamu sudah mengantuk? Aku ingin istirahat. David menuruti permintaan Belina. Mereka segera pergi, setelah David membayar minuman yang mereka pesan. Di perjalanan, sesekali David melirik Belina yang terus memandang keluar. Maaf kalau ada perkataan saya yang membuatmu tidak nyaman tadi. Tangan kiri David menggenggam tangan kanan Belina. Belina menghapus air mata menggunakan tangan kirinya. David melihat itu. David memilih menghentikan mobil di bahu jalan. Kamu kenapa menangis? Aku tidak menangis. Hanya mengantuk saja. Belina tersenyum kaku. David menghapus air mata Belina. Tatapan mereka beradu. Lalu, David segera menarik tangannya dari pipi Belina. Kalau kamu ingin bercerita, saya siap mendengarkan. Aku baik-baik saja. Ayolah, aku sudah mengantuk. Belina mengalihkan pandangan ke depan. Terkadang seseorang berkata baik-baik saja, hanya untuk menyembunyikan luka. David kembali melajukan mobilnya. Jangan sok tahu. Belina mengerucutkan bibir. Tidak usah cemberut seperti itu. Kalau menurutmu saya salah, ya sudah santai saja. Mobil terus melaju membelah jalanan kota. Tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Hingga mobil David sampai di depan sebuah gedung apartemen. David mengantar Belina sampai depan pintu apartemen. Awalnya, Belina menolak. Namun, David tetap memaksa. Jangan sedih lagi ya. David tersenyum kepada Belina. Gadis itu hanya menjawab dengan anggukan.
Saya pulang dulu. Selamat malam. Malam. Bersambung.